ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita masih belajar tentang serial doa-doa penting yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penting untuk menjadi amalan kita. Hari ini kita akan belajar tentang satu doa yang Nabi langsung perintahkan kita untuk mempelajarinya. Pelajari doa ini. Ini hak. Aku dapat mimpi dan mimpi ini adalah benar. Pelajari doa ini. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memerintahkan kita untuk mempelajari doa ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam suatu malam bermimpi dan mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, idza shallaita faqul Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik." Wahai Muhammad, apabila engkau sholat, maka ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu perbuatan yang baik-baik. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan yang mungkar-mungkar. Wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfirali wa tarhamani, dan agar engkau mengampuni daku dan memberikan rahmat kepadaku. Wa idza aradta fitnata qaumin, jika engkau berkehendak untuk menfitnah suatu kaum, fatawaffani ghaira maftun, wafatkan aku tanpa terfitnah. Wa as'aluka hubbak, aku meminta kepadamu supaya engkau mencintaimu dan aku mencintaimu, supaya engkau mencintaiku dan aku mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amal yang mendekatkan aku kepada kecintaan kepadamu. Luar biasa ini doa. Ini doa sangat luar biasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Dalam tambahannya disebutkan di Imam Ahmad, innaha haqqun, sesungguhnya doa ini adalah hak, benar. Fadrusuha, pelajari dia. Summa ta'allamuha, pelajari dia, pelajari dengan baik. Nah, karena ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kita secara langsung untuk mempelajari doa ini, maka kita sebagai umat harus berusaha untuk menghafal doa ini dan mengamalkan doa ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhamani
وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya bisa melakukan yang baik-baik, meninggalkan yang mungkar-mungkar, dan mencintai orang-orang miskin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar mengampuniku dan menurunkan rahmat kepadaku. Jika engkau hendak memfitnah suatu kaum, wafatkan aku sebelum terfitnah dan tidak terfitnah. Aku mohon kepadamu supaya bisa mencintaimu dan engkau mencintaiku. Aku meminta juga untuk mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai amal yang mendekatkan aku kepada kecintaan kepadamu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Permintaan-permintaan yang diajukan di dalam doa ini termasuk salah satu di antara doa jawami al-kalim, yaitu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mampu untuk membuat redaksi kata-kata yang singkat tetapi mengandung makna yang sangat-sangat dalam, mencakup banyak sekali makna. Ketika kita meminta Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, minta perbuatan yang baik-baik, mencakup segala perbuatan yang baik. Wa tarakal munkarat, mencakup meninggalkan semua yang mungkar-mungkar tidak baik. Nah, ini sudah mencakup kebaikan untuk kita mencintai dunia dan akhirat. Kita suka melakukan yang baik-baik, kemudian tidak suka untuk melakukan yang tidak baik. Nah, ini adalah permohonan yang sangat-sangat luar biasa, mencakup segala hal. Kemudian wahubbal masakin, dan bisa mencintai orang miskin. Ini sebenarnya bagian daripada fi'lal khairat, perbuatan yang baik, tapi dikhususkan oleh Rasulullah SAW lewat diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Kenapa? Karena mencintai orang miskin ini adalah aslu al-hubbi fillahi ta'ala. Asal cinta kepada Allah itu diantara cinta dengan orang miskin. Kenapa? Mencintai mereka itu tidak ada kepentingan dunia apa-apa. Kita betul-betul mencintai orang yang miskin itu karena hendak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja. Enggak ada kepentingan. Kalau mencintai orang tertentu, kemungkinan kita ingin mendapatkan balas cintanya. Tapi dari orang miskin betul-betul kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kecenderungan hati untuk cinta dengan orang miskin itu harus banyak kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wahubbal masakin. Kemudian kita minta kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni, ditutupi dan dihapus ya Allah. Ya Allah, hapuskan dosa-dosaku, tutupi dosa-dosaku ya Allah. Dan agar Engkau menurunkan rahmat kepadaku dengan senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, diberikan taufik dan kemudahan untuk bertaubat dan diterima ibadah kita selama di dunia. Itu rahmat Allah. Di antara rahmat Allah adalah kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diajarkan juga untuk boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalau Allah berkehendak untuk memfitnah suatu kaum, ada azab yang mau diturunkan, ada malapetaka yang akan turun ke dunia, minta kepada Allah supaya kita terhindar daripada malapetaka itu. Artinya doa ini mengajarkan kepada kita supaya selama kita hidup,
kita aman daripada malapetaka dan bencana seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya doa yang kita ajukan adalah wa as'aluka hubbak. Aku mohon kepadamu supaya bisa mencintaimu dan agar engkau mencintaiku ya Allah. Ini kalau kita sudah sampai segini, ya, sudah dapat kecintaan kepada Allah, hati sudah terisi dengan cinta kepada Allah, insya Allah anggota tubuh itu akan menyesuaikan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Dan kalau Allah sudah mencintainya kita, maka Allah akan mudahkan kita untuk melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga diajarkan untuk mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para nabi, orang-orang soleh, para ulama, dan orang-orang yang mencintai Allah. Kita ingin mencintai mereka. Kemudian yang terakhir, mencintai amal yang mendekatkan kita kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pun harus kita minta, karena kadang-kadang ada suatu waktu kita nggak suka dengan perbuatan yang baik. Ngaji kayak males banget, ya, tapi buka HP serius dan lama. Kemudian sholat kok kayaknya terpaksa, tapi yang lain-lain dunia kok sepertinya luar biasa. Nah, untuk kita mencintai amal-amal yang mendekatkan kita kepada kecintaan kepada Allah, kita banyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu doa penting untuk kita amalkan, terutama di bulan Ramadan seperti ini. Mudah-mudahan jadi amal-amal kita, doa-doa kita yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun doa ini umum, bisa kita pakai kapan saja ketika kita ingin meminta kebaikan, untuk melakukan perbuatan yang baik, meninggalkan perbuatan yang jahat, dan segala hal yang tercakup di dalam doa ini. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita mendapatkan qabul dari Allah dengan doa kita ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.